Katakan. Amin. Katakan. Silakan duduk kembali, saudaraku. Ada yang sempat tanya kepada saya, Pak, apakah yang kita lakukan dalam Bethany Share Love? Memberi makan gratis, memberi minum gratis, memberi pakaian dan barang layak pakai gratis, itu berguna. Dan tahukah saudara sekalian bahwa tiba-tiba pertanyaan itu membuat saya merenung. Iya, ya. Saya dengar katanya ada orang yang ngambil banyak baju. Entah dipakai atau entah dijual. Tapi saudaraku, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya bahwa Alkitab mengatakan nanti pada waktu hari penghakiman, biarlah saudara dan saya yang mau ikut mensupport acara ini, bahkan besok Sabtu adalah yang terakhir di tahun 2014 ini. Biarlah pada waktu penghakiman nanti, kita akan mendengar Tuhan berkata begini, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Dan ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Bahkan ketika aku tidak punya tas, engkau memberi tasmu yang mungkin sudah lama tidak kau pakai. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Karena Alkitab berkata, saudaraku, siapa tahu di antara yang hadir itu, ada malaikat Tuhan yang menyamar sebagai seorang hina. Dan kemudian seperti apa yang dikatakan oleh kelompok daripada domba itu dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kapankah kami melakukan itu? Maka Tuhan menjawab, ketika engkau melakukan kepada saudara-saudaraku yang paling hina. Itu sebabnya bersyukur bahwa dalam anugerah Tuhan Sabtu besok, selama tahun ini, saudaraku, selama beberapa bulan sejak bulan April, setiap bulan sekali kita lakukan, dan saya percaya hati Tuhan disenangkan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Katakan haleluya. Dan Anda tahu, saya ingat tahun lalu ketika kita, saudaraku, 2 tahun sebelumnya, ketika di akhir tahun, baru berniat saja, Tuhan sudah beri mujizat. Dan Anda tahu ternyata mortgage atau pinjaman gereja ini, bunga daripada yang sudah ditetapkan dan sudah tanda tangan saudaraku agreement, tiba-tiba dengan cara Tuhan bisa diturunkan dari 7,11%, sisa cuman 5,11. Dan Anda tahu itu sangat luar biasa karena secara manusia nggak mungkin. Tapi lihat, kalau kita mau berbagi buat orang-orang yang berkesusahan, ternyata kita tak akan berkekurangan. Kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi mungkin Sabtu besok, saudara, Anda ambil bagian, Anda mungkin berkata, Pak, saya nggak bisa apa-apa. Datang saja. Dan mungkin saudara buka stand sendiri. Apa? Pijet gratis. Mungkin, saudara. Dia tahu, siapa tahu Anda sedang mijetin ternyata malaikat yang menyamar sebagai orang yang hina dan Anda memijetinya, upamu di surga. Nanti di surga Anda dipijetin sama malaikat, saudara itu. Dan kalau Anda memang mau pijet gratis, saya sebagai donatur, saya sebagai eksperimennya pertama kali, saudaraku. Ya. Nah, bicara soal pakaian. Tahukah saudaraku bahwa dalam peristiwa salib Kristus ada sebuah peristiwa yang seringkali diabaikan oleh banyak orang percaya. Seringkali peristiwa itu dilewatkan oleh banyak hamba Tuhan. Kalau Anda ingat dalam peristiwa salib Yesus, kita sudah mendengar banyak khotbah tentang 7 perkataan tentang Yesus di atas kayu salib. Kita juga sudah mendengar begitu banyak tentang arti rohani daripada mahkota duri, daripada Yesus kenapa tangannya kedua-duanya dilubangi paku, kakinya dan ditusuk dengan tombak lambungnya dan sebagainya. Tapi ada satu bagian yang seringkali diabaikan. Dan tiba-tiba tadi pagi ketika dalam perenungan Tuhan mengajari saya tentang sesuatu yang saya mau share buat saudara pada pagi hari ini, malam hari ini. Mari kita lihat Yohanes 19 ayat 23 sampai ayat 24. Yohanes 19 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Yuk kita lihat 2 ayat ini, simak baik-baik dan lihat ini sesuatu yang seringkali tidak pernah dikhotbahkan, tapi sesungguhnya sesuatu yang sangat luar biasa. Yohanes 19 ayat 23 sampai
24. Yuk kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. Ayat 23 mulai. Semua baca keras. Kita latihan dulu. Katakan haleluya. Oke, sekeras ini ya sama-sama. 2, 3. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, apa? Mereka mengambil pakaian Yesus lalu membagikannya menjadi berapa? 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit berapa? 1 bagian. Jadi berapa prajurit yang menyalibkan Yesus? 4 prajurit, ya kan? Terus ayat berikutnya. Terus apa? Dan jubahnya juga, jubah Yesus apa? Mereka ambil. Terus jubah itu apa? Mereknya Versace. Betul? Enggak, saudaraku. Jubah itu apa? Tidak berjahit, terus dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Ayat yang ke-24. Kenapa itu dicatat di Alkitab? Nanti kita belajar. Ayat 24. Baca 2, 3. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, 4 prajurit itu, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, jangan dirobek-robek, jubah Yesus, tetapi baiklah kita apa? Membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Jadi ada undian, jadi ada sebuah gambling yang dilakukan untuk membagi siapa yang dapat jubah Yesus. Kalimat berikutnya, semua baca yuk. 2, 3. Demikianlah hendaknya supaya apa? Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, dalam kitab Mazmur, mereka membagi-bagi apa? Pakaianku, pakaian Tuhan di antara mereka, terus dan mereka membuang undi atas jubahku. Kalimat berikutnya, hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Bayangin, ternyata urusan sampai jubah Yesus yang tidak berjahit tapi yang ditenun dari atas sampai bawah, sampai urusan baju dalamnya Yesus yang akhirnya dirobek jadi 4 bagian, itu sampai apa yang dilakukan oleh 4 prajurit yang menyalibkan Yesus itu menggenapi apa yang kitab Mazmur nubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Anda bisa bayangkan, berarti apa yang terjadi ini, apa yang dicatat oleh Rasul Yohanes, bukanlah sesuatu yang biasa-biasa, tapi ada sesuatu yang luar biasa. Katakan haleluya. Sampai itu menggenapi seperti apa yang dinubuatkan bahwa jubah Yesus itu istilahnya kotnya atau jaket luarnya dan juga pakaian dalam Yesus itu saudaraku dibagi dan dibuang undi. Ya, pakaian dalam Yesus akhirnya dirobek jadi 4 bagian, sementara jubahnya akhirnya tidak dirobek, tapi dibuang undi. Siapa di antara 4 orang yang berhak? Ya toh, akhirnya mungkin tidak tahu undinya bagaimana. Kalau kita sekarang mungkin hum pimpa halahilum apa? Gambreng. Siapa yang menang yang dapat jubah itu, saudaraku. Tapi itu semua dikatakan demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku, pakaian Tuhan di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Dan hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Nah, perhatikan saudaraku. Jadi apa yang dicatat di sini pasti ada maknanya. Nah, saya beri judul khotbah malam ini adalah pakaian dan jubah Yesus. Ucapkan bersama-sama 2, 3. Pakaian dan jubah Yesus. Ulangi lagi 2, 3. Pakaian dan apa? Jubah Yesus. Ya kan? Nah, Anda harus tahu begini, saudaraku. Pakaian atau jubah di dalam Alkitab itu selalu pasti ada artinya. Contoh begini yang simpel. Kalau saudara-saudara di tepi jalan, Anda lagi naik mobil misalnya, atau naik sepeda, lalu ada polisi ya yang berpakaian seragam polisi, lalu dia berkata kepada Anda tiba-tiba stop. Anda ikuti nggak? Halo, sebetulnya Anda kenal sama polisinya? Nggak kenal kan? Tapi kenapa Anda mematuhinya? Kenapa? Halo?
Karena apanya? Pakaiannya. Oke? Karena Anda tahu dia adalah pihak daripada kepolisian kota Philadelphia, maka Anda akan mengikuti bukan karena Anda kenal dan Anda tahu siapa orang itu, tapi dari pakaiannya, dari seragamnya, saudara tahu siapa dia. Nah, pertanyaannya begini, saudaraku. Waktu baju dan jubah Yesus dibagi dan diundi, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi dengan Yesus. Dia telanjang. Jadi Anda harus tahu bahwa waktu Yesus disalibkan, dia dalam keadaan telanjang. Ya, entah apakah masih pakai cawat untuk menutupi area yang rawan, ataukah betul-betul telanjang bulat, kita tidak tahu. Nanti saja tanya sama Tuhan Yesus sendiri. Amin. Tapi minimal Anda tahu, kenapa kok tidak dibiarkan Yesus tersalib dengan menggunakan baju dalamnya dan juga jubah luarnya dibiarkan saja. Tapi kenapa kok sampai Alkitab menubuatkan ribuan tahun sebelumnya zaman Daud bahwa baju dan jubahnya akan akan direbut, dirampas dan akan dibuat undi. Anda harus tahu, berarti Yesus rela telanjang di kayu salib. Dan jubah dan bajunya diambil oleh para prajurit-prajurit. Itu sedang berbicara sesuatu buat saya dan saudara. Yang mengerti, katakan amin. Iya Pak, kalau gitu apa artinya? Dalam perenungan saya tiba-tiba, Tuhan mengajari saya. Jubah dan pakaian Yesus yang diambil dan saya nggak tahu apakah dipakai atau tidak. Saya pasti yakinkan, pasti saudaraku, minimal akan disimpan oleh para prajurit itu. Menggambarkan 3 hal. Saudara, jubah dan pakaian Yesus yang diambil itu, yang diberikan itu, walaupun dengan paksa, menggambarkan yang pertama adalah jubah kebenaran. Katakan bersama saya, jubah kebenaran. 2, 3. Lebih keras. 2, 3. Jubah kebenaran. Ketika dia mati di kayu salib, Yesus mau memberikan jubahnya secara profetis juga kepada saya dan saudara. Dan jubah yang pertama yang dia mau beri buat saya dan saudara adalah jubah kebenaran. Katakan bersama saya, jubah kebenaran. 2, 3. Lebih keras. Jubah kebenaran. Kenapa, saudaraku? Ingat, Tuhan ketika di Taman Eden, setelah Tuhan mengetahui bahwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan mereka bersembunyi karena ketelanjangan mereka, dan mereka pakai daun-daun untuk membuat pakaian. Dan Anda tahu, tiba-tiba Tuhan mendatangi mereka dan memberikan jubah untuk menutupi ketelanjangan mereka. Dan Anda harus tahu, itu dari kulit domba yang diberikan kepada Adam dan Hawa, yang menggambarkan 6.000 tahun kemudian. Anda tahu, saudaraku, itu adalah gambaran waktu Yesus, anak domba Allah, tergantung di atas kayu salib. Maka dia memberikan jubahnya juga. Dia rela telanjang untuk menutupi ketelanjangan dosa kita. Dia rela malu supaya rasa malu kita karena dosa ditutupi karena dia cinta buat saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan bersama saya membutuhkan jubah kebenaran. 2, 3. Saya membutuhkan apa? Jubah kebenaran. Lihat bagaimana anak bungsu, ketika dia sudah melarat dan makan ampasnya babi saja nggak bisa. Bajunya bau kotoran, bajunya bau dengan seluruh kandang babi. Saya pernah waktu di Sukawarna, sebuah daerah kota kecil desa di atas gunung Bromo, saudaraku, daerah Sukawarna, itu ada teman yang punya kandang babi. Waktu saya lihat ke sana, waduh saudaraku, pulang sampai Surabaya sudah berapa jam, tetap bau semua, sudah mandi keramas, tetap bau semua. Anda bisa bayangkan bau daripada anak bungsu ketika datang kembali bertobat ke rumah ayahnya.
Tiba-tiba Alkitab berkata, Tuhan Bapa Surgawi mengganti dengan jubah yang lama dengan jubah kebenaran yang baru. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, suku. Kata bersama saya mau mendapatkan jubah kebenaran. 2, 3. Artinya apa? Kita yang sebetulnya sudah hancur melalui jubah kebenaran. Dia ampuni dosa kita. Dan dia pulihkan kehidupan saudara dan saya. Katakan amin, suku. Coba kita lihat Yesaya 61 ayat yang ke-10. Yesaya 61 ayat yang ke-10, Alkitab berkata apa? Nabi Yesaya berkata begini. Yesaya 61 ayat yang ke-10. Semua baca keras. 2, 3. Belum semua, ayo ulangi. 2, 3. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Terus, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Kenapa? Sebab ia mengenakan pakaian apa? Keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan apa? Jubah kebenaran. Kata bersama saya menerima jubah kebenaran. 2, 3. Lihat, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Dan itu akan mengubah duka cita kita menjadi sukacita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja segala Raja. Katakan haleluya. Kita adalah orang-orang yang hancur karena dosa. Tapi syukur bagi Tuhan. Melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Dia berikan jubah kebenaran buat saya dan saudara. Katakan amin. Dan ingat saudaraku, jubah itu adalah menentukan siapakah kita. Saya ingat ada seorang wanita datang kepada seorang hamba Tuhan wanita dan tanya begini. Pastor, apakah saya sebagai orang Kristen boleh nggak sebagai wanita Kristen? Saya berpakaian seksi dan berpakaian yang sangat ketat. Apakah saya boleh? Anda tahu saudaraku, jawaban hamba Tuhan wanita ini, dia bilang begini. Pakaian kita menunjukkan siapa kita. Kata bersama saya, pakaian saya menunjukkan siapa saya. 2, 3. Dan kalimat hamba Tuhan ini bagus sekali. Dia bilang begini. If you a princess, dress like a princess. Jika engkau adalah seorang princess itu apa? Putri kerajaan. Berpakaianlah seperti putri kerajaan. If you prostitute, use the prostitute wear. Nah, saudaraku, saya nggak lanjutkan lagi. Tapi kalimat itu sebetulnya membuat kita perenungan begini. Saya sebagai gembala, saya nggak mau jadi orang kolet. Saya bilang sama istri saya juga, berpakaianlah yang modis. Amin, para wanita, amin. Nggak tiba-tiba itu semua wanita pakaian panjang sampai ke lutut semua. Kayak orang emis semua itu. Nanti baunya amis semua. No. Berpakaianlah yang modis, tapi tetap yang sopan. Katakan haleluya. Ada pakaiannya panjang, belaannya sampai sini. Ya, sama aja. Ada ya toh, bukan you can see, tangannya panjang, belakangnya lubang, saudara toh. Ya. Terserah saudara, tapi ingat minimal begini. Orang akan menilai saudara siapa dari pakaian yang kau pakai. Nah, setelah kita terima jubah kebenaran, saya percaya saudara dan saya, semua kita sudah dibenarkan oleh kuasa darah Yesus. Katakan amin. Maka tugas kita selanjutnya, setelah kita menerima jubah kebenaran, maka tugas kita berikutnya adalah teruslah hidup dalam kebenaran. Jangan bermain-main dengan dosa lagi. Jangan kau cemari lagi jubah kebenaran, jubah kekudusan yang sudah Tuhan beri. Ayo, saudaraku, mari kita setiap hari, semakin mengejar kesucian. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, dan saudara, kemarin kita belajar. Hari-hari ada begitu banyak polusi dosa. Ada begitu banyak hal-hal yang bisa membuat pakaian rohani kita kotor kembali. Baik apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat,
Mari kita belajar, jangan kotori lagi, jangan cemari lagi jubah kebenaran, jubah kesucian, jubah kekudusan yang telah Tuhan berikan. Katakan haleluya. Saudara-saudara, mari kita belajar, jaga betul jubah kebenaran itu, supaya tidak lagi tercemar oleh dosa. Dan itu sebabnya, mari jaga kekudusan hidup saudara, kejarlah kekudusan, sebab Dia Tuhan adalah kudus. Sebutan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, saudaraku. Kenapa jubah dan pakaian Yesus perlu diberikan kepada para prajurit yang mewakili saya dan saudara? Yang pertama, secara rohani, itu bicara tentang jubah kebenaran yang membenarkan dan menutupi ketelanjangan yang memalukan akibat dosa dalam hidup kita. Tapi yang kedua, Anda harus tahu begini, saudara. Alkitab jelas berkata, ulangi lagi ya, lihat dalam Yohanes 19 ayat 23 kembali. Yohanes pasal 19 ayat 23. Anda tahu ini tercatat pasti ada maksudnya. Lihat ya. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Nah, kalimat terakhir, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Jubah itu keras apa? Tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya apa? 1 tenunan saja. Anda tahu nggak? Kenapa ini ayat sampai detail masalah jubahnya Yesus seperti apa dicatat oleh Rasul Yohanes? Anda harus tahu, saya pelajari begini. Pada zaman itu, orang pakai jubah luar atau jaket atau coat. Dan Anda tahu ya, waktu Yesus disalib, itu lagi musim dingin. Buktinya apa? Waktu itu, Petrus sedang apa? Saudaraku, lihat waktu Yesus ditangkap, Petrus ngapain? Mendekat kepada apa? Api unggun. Dan tiba-tiba ada anak perempuan tanya, kamu kan muridnya Yesus. Lalu Petrus menolak. Anda tahu, karena waktu itu musim dingin. Jadi Yesus pakai jaket atau mantel. Dan jaket atau mantelnya Yesus, jubah Yesus, dikatakan tidak berjahit. Jadi dari atas sampai bawah ditenun. Dan Anda harus tahu, itu hanya jubah yang mahal. Itu hanya jubah milik orang kaya. Dan Anda harus mengerti, Yesus kita, waktu Dia pelayanan pun, Dia bukan pelayanannya miskin, tapi Dia melayani dalam kelimpahan. Kenapa? Karena Injil Lukas 8 berkata begini, banyak para wanita-wanita yang kaya raya melayani rombongan Yesus dengan kekayaan mereka. Berarti, saudaraku, sebetulnya memang ada kalanya kas daripada pelayanan Yesus sedang habis, tapi Anda tahu minimal jubah Yesus jubah yang mahal, karena sebetulnya ada wanita yang kaya yang memberkati Yesus dengan jubah yang mahal. Makanya begini saudaraku, jadi hamba Tuhan itu ada harganya, tapi juga ada berkatnya. Katakan amin saudaraku. Seringkali saya jujur saudaraku, saya tidak tega beli barang sesuatu, tapi kalau orang memberkati, orang membelikan barang branded yang mahal, terus dikasih, diterima enggak? Halo, diterima enggak? Jangan munafik, diterima enggak? Sudah pasti tidak mengerti. Kenapa bukan saya yang diberilah? Itu ini, saudaraku. Ya. Nah, mari kita belajar, saudaraku. Ya kalau diberi ya oke lah, ya kan? Dipakai saja, ya kan? Kadang-kadang kalau lihat harganya nggak tega, saudaraku. Ya toh, saya pernah diberi sepatu, wah saya pikir saudara, lebih baik ini sepatu ditaruh di lemari kaca aja, saudara. Mau dipakai itu sayang, saudaraku. Kenapa? Lihat harganya nggak tega, tapi dikasih orang kok. Ya, akhirnya dipakai. Toh juga semua barang di dunia tidak ada yang kekal. Toh akhirnya semahal apapun juga bisa rusak juga, saudara. Dan akhirnya harus diganti. Dan Anda tahu, saudaraku, kalau beli sendiri, cari yang murah, saudara. Amin, saudara. Nah, kembali, kembali. Kenapa jubah Yesus disebut tidak berjahit, tapi ditenun dari atas sampai ke bawah? Ini bicara tentang jubah orang kaya. Dan Anda tahu kenapa jubah itu sampai diundi oleh para prajurit. Anda harus ngerti, kalau maaf, Yesus seperti seorang gembel, bajunya, jubahnya sudah jelek, tidak ada nilainya, mau nggak para prajurit itu buang undi untuk ngerebut jubah itu? Mau nggak? Ngapain? Saudara, ya toh?
ini baju jelek, nggak ada yang mau. Dikasih aja nggak mau. Tapi sampai rebutan, Anda tahu, berarti jubah mahal. Dan Anda tahu, ini gambaran apa? Yang pertama, jubah kebenaran dia berikan. Tapi yang kedua, jubah kemuliaan. Kata bersama saya, jubah kemuliaan. 2, 3. Lebih keras lagi, 2, 3. Jubah kemuliaan. Dan Anda tahu, di atas Yesus di salib, ada tulisan, inilah Raja orang Yahudi. Dan itu sebetulnya jubah seorang raja yang mau diberikan buat saya dan saudara. Tujuannya apa? Supaya semua rasa malu kita diubah jadi kemuliaan. Supaya semua kemiskinan kita diubah jadi kelimpahan dan berkat di dalam Tuhan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah. Siapa mau terima jubah kemuliaan? Siapa mau diberkati Tuhan? Katakan haleluya. Katakan amin. Dari jubah yang hina, Tuhan mau ganti kita dengan jubah kemuliaan. Dan Anda harus tahu, itulah yang sebetulnya Yesus mau kita alami. Dia yang berkata, aku datang ke dunia supaya mereka hidup dan hidup dalam apa? Kelimpahan. Kata bersama saya, hidup dalam kelimpahan. 2, 3. Saya sempat baca artikel begini, saudara. Di Indonesia, tingkat ekonomi bertumbuh 5% lebih pada zaman SBY. Dan diprediksi zaman Jokowi nanti bisa ditargetkan 7% pertumbuhannya. Tapi ternyata tetap realita berkata, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin di Indonesia. Dan Anda tahu, saudaraku, tapi artikel itu tidak kemudian menghakimi para orang-orang kaya yang cuman kenapa mereka kaya. Tapi Anda tahu artikel itu punya perspektif yang berbeda. Dan menurut saya cukup menarik. Satu saat lah saya akan jelaskan buat saudara. Anda tahu artikelnya dia bilang begini. Tapi kenapa orang miskin tetap jadi miskin? Dan kenapa orang kaya dia semakin kaya? Dan dia jelaskan salah satunya adalah ada banyak kelebihan orang kaya yang tidak dimiliki oleh orang miskin. Contohnya adalah orang kaya mau berjuang kerja keras untuk akhirnya mencapai sukses dan punya visi dan tujuan hidup yang jelas. Orang miskin seringkali hidup cuman menjalani nasib tanpa punya visi dan goal dan mau kerja keras. Dan itulah bedanya. Dan kalimat terakhir daripada artikel itu menarik sekali ini. Itu sebabnya kalau Anda yang sudah kaya, mari kejarlah kekayaan lebih lagi supaya berbagi bagi yang miskin. Tapi bagi Anda yang miskin, jangan terus menuduh, iri hati, tidak adil terhadap orang yang kaya. Tapi kerjalah keras supaya engkau yang miskin satu hari juga jadi orang kaya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, katakan haleluya. Nah, jubah kemuliaan itu Tuhan mau beri buat kita. Coba kita lihat 1 Tawarik 29 ayat 12. 1 Tawarik 29 ayat 12, saya harap sudah mulai menangkap lebih dalam lagi. Lihat, 1 Tawarik 29 ayat 12. Raja Daud berkata apa? Lihat, Daud itu siapa? Anak tukang gembala, ya, anak seorang Isai, tukang gembala yang melarat. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Lihat, dia berkata begini, saat dia jadi seorang raja yang sangat diberkati. Ayo 1 Tawarik 29 ayat 12. Semua baca keras. 2, 3. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari apa? Padamu, dari Tuhan. Terus, dan Tuhanlah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Terus, dalam tanganmulah kuasa apa? Membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Tuhan yang punya kekayaan, dia yang punya kemuliaan, dia ingin membuat saudara dan saya berjalan dalam jubah kemuliaan dan kelimpahan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau sampai ada orang khotbah begini, waktu Yesus melayani di dunia itu, Yesus melarat, saudara-saudara. Buktinya apa? Yesus berkata bahwa sampai serigala saja punya lubang. Dan burung di udara punya sarang, anak manusia tempat meletakkan kepala aja nggak punya. Itu bukan indikasi bahwa dia miskin. Anda harus tahu, saudaraku, Yesus waktu melayani, lihat, waktu dia baru lahir saja, dia terima persembahan seorang raja. Persembahan apa? Apa? Bakpao, bakso goreng, kue tiaw goreng, halo?
Enggak. Terima persembahan apa? Emas, kemenyan, dan mur. Kira-kira kaya mendadak enggak Yusuf dan Maria? Halo? Kaya mendadak. Waktu dia melayani, dia pakai perahu daripada banyak orang. Berarti sebenarnya Yesus bisa pakai perahu orang-orang kaya enggak? Halo? Iya. Waktu dia melayani, jubahnya pun jubah yang mahal karena diberkati oleh orang-orang kaya. Berarti Yesus pelayanannya oke enggak? Halo? Bahkan Anda tahu waktu dia mati pun, dia dipinjemin kuburan orang kaya. Kuburannya siapa? Yusuf Arimatea, kuburan yang masih baru. Dan Anda harus tahu semua bahwa kalau begitu Anda harus percaya Tuhan bisa mengubah hidupmu yang miskin jadi kaya. Karena dia Tuhan yang mau memberi jubah kemuliaan. Tepuk tangan yang mereka katakan haleluya. Katakan haleluya. Nah, jadi begini saudaraku. Bagi saudara yang sudah diberkati, jangan pernah sombong dan teruslah menabur. Katakan haleluya. Jangan sampai berkat membuat saudara jauh dari Tuhan. Saya melihat ada banyak orang waktu dia dibawa, sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi waktu diberkati, semua yang diimpikan sudah Tuhan beri. Lihat, kita menjadi seperti anak bungsu yang sudah menerima warisan dari ayahnya. Dan pergi meninggalkan ayahnya jauh-jauh. Berapa banyak orang setelah diberkati, mulai lupa Tuhan, mulai menjauh dari Tuhan. Ibadahnya pun mulai kendor. Saya tidak menyalahkan saudara kalau kemarin minggu Anda ada kebaktian karena Anda ada yang liburan, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tiap minggu terus Anda liburan dan tidak gereja, itu persoalan. Anda sudah seperti anak bungsu yang menjauh dari Bapak karena berkat. Tapi saya berdoa semakin sudah diberkati, Anda biar semakin cinta Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Loh, nggak apa-apa lo liburan, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau tiap minggu liburan terus, saudaraku, nggak ke gereja, itu hongyam. Tapi bagi saudara yang hari ini, engkau belum dalam kelimpahan, jangan kecil hati. Daud pun orang kecil, bisa diberkati Tuhan. Yusuf orang melarat, bisa diangkat jadi Raja Muda Mesir. Tuhan yang sama, yang kau sembah dan kau layani, bisa membuat engkau yang dalam kemiskinan, diubah jadi kelimpahan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Belajarlah bijaksana. Lihat contohlah orang-orang kaya. Kenapa? Kok mereka kaya? Sikap hidupnya apa? Saudara, saya belajar begini. Waktu saya baca tentang gaya hidup Lee Ka-shing, orang terkaya nomor 1 di Asia. Anda tahu, dia memberi begitu banyak rahasia. Dan satu saat lah, enggak sekarang. Dia berkata, saya dulu orang melarat sekali. Tapi hari ini, saya jadi orang kaya nomor 1 di Asia. Dan dia berkata tentang rahasia hidupnya. Nah, kalau kita masih belum diberkati, jangan cuma Anda iri sama orang kaya. Karena begitu engkau iri pada orang kaya, engkau enggak akan pernah sekaya orang itu kelak. Tapi kau belajar dari orang itu, apa yang membuat dia kaya? Sikap hidupnya apa? Anda tahu, saudaraku, minimal saya melihat, saudaraku, perbedaan orang Amerika dengan orang Asia. Anda tahu, saudaraku, bagi orang Amerika, yang penting vacation, gitu. Yang penting, wah nikmati, dan enggak peduli, yang penting gesek kredit card. Kalau bagi orang Asia, lihat, kenapa di Amerika, di rata-rata orang Asia lebih kaya sekarang. Anda tahu, bagi orang Asia, itu kalau lihat tabungan, nolnya tambah banyak. Happy-nya luar biasa. Anda tahu, saudaraku, makanya para student-student dari China pergi ke Amerika. Awalnya mau beli mobil untuk mereka sekolah. Waktu mau beli di Amerika, mereka awalnya mau beli cuma Honda Civic, Toyota. Waktu lihat kaget, saudara, ternyata pulang ke tempat asrama mereka sekolah. Pulang naik apa? Mercedes, naik BMW. Kenapa? Mereka bilang, wow, ini harga BMW dan Mercedes di Amerika murah. Lebih murah daripada Honda atau Toyota di negara Cina. Dan Anda tahu, pulang bawa BMW, Toyota, Mercedes. Kenapa? Mereka diberkati. Tapi banyak orang Amerika kemudian iri. Saudara, mari kita belajar. Jangan punya mental orang miskin. Ingat, kemiskinan itu bukan soal tidak punya uang. Kemiskinan sejati adalah mental miskin. Ketika engkau tidak pernah berpikir Tuhan bisa berkati engkau. Bersama Tuhan, saudara bisa dibuat berhasil. Bersama Tuhan, dia bisa ubah yang miskin jadi kaya. Karena dia berikan jubah kemuliaannya. Katakan haleluya. Siapa mau jadi diberkati? Siapa mau terima jubah kemuliaan? Katakan bersama saya, ubah hidupku Tuhan. Ya, amin. Mental orang miskin dibuang.
Ada orang duitnya banyak, tapi mentalnya tetap mental orang miskin. Apa? Pelitnya minta ampun. Duitnya banyak, tapi kalau sudah dengar yang namanya gratisan, suwenengnya bukan main. Mental raja-raja, bukan mental gratisan. Katakan amin. Lu katakan amin. Lihat Abraham. Dikasih tanah untuk kuburan istrinya gratis. Enggak mau, dia bayar. Daud diberi ladang Arona gratis. Enggak mau, dia bayar. Itu mental raja-raja. Tapi kalau cuma mau minta begini terus minta gratisan terus kemudian nanti retreat minta potongan terus retreat dan sebagainya saudaraku. Nanti kamu ya minta gratisan loh ya. Kalau saudara memang kondisinya seperti itu ya mungkin nanti bisa harap dimaklumi lah. Tapi kalau saudaraku sebetulnya kalau mental kita belum mental orang kaya, saudaraku, tidak akan kita diberkati. Tapi saya berdoa, saya berkati dalam nama Yesus. Tahun ini, Amazing Grace, semua hutang saudara lunas. Lebih meriah dong, amin. Semua Anda diberkati, amin. Amin. Makanya kalau kerja jangan malas. Ya, bilang kadang-kadang, kalau kerja jangan pegang handphone terus. Ya, terus. Ya, bilang kadang-kadang, kalau kerja jangan berkelahi terus. Ya, toh. Nah, ya, oke. Kalau kerja jangan ngomel terus. Ya, toh. Little me but myself up. Gitu, toh. Yang ketiga, yang terakhir. Jubah dan pakaian Yesus kenapa diberikan kepada para prajurit itu? Bahkan menggenapi apa yang dinubuatkan dalam kitab Mazmur. Yang pertama, jubah Yesus gambaran tentang jubah apa? Kebenaran. Dia benarkan kita yang berdosa dan kita dipulihkan, terima keselamatan. Yang kedua, jubah apa? Kemuliaan. Karena itu adalah jubah yang mahal. Gambaran kita yang miskin akan dipulihkan dan diberkati jadi orang yang hidup dalam kelimpahan. Amin. Dan yang ketiga, Anda harus tahu, jubah Yesus ini adalah jubah yang pernah dipegang oleh wanita yang pendarahan 12 tahun. Dan wanita ini berkata di tengah kerumunan banyak orang, asal ku pegang jubah Yesus, aku pasti sembuh. Dan Anda tahu, jubah Yesus diberi di kayu salib. Itu bicara jubah otoritas. Katakan bersama saya perlu jubah otoritas. 2, 3. Itu gambaran tentang jubah pengurapan yang bisa membuat hidup kita berjalan dalam otoritas Tuhan. Berjalan dalam divine. Sesuatu yang ilahi. Ingat juga bagaimana Elisa hidupnya berubah. Sejak dia terima jubah Elia yang dijatuhkan dari kereta berapi itu. Dan jubah itu di tangan Elisa. Dipukulkan ke sungai Yordan. Bam! Sungai Yordan terbelah. Dan Anda harus tahu, jubah otoritas. Dia mau bagikan buat saudara dan saya juga. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lebih meriah katakan haleluya. Katakan haleluya. Ayat yang terakhir lihat Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19. Selesai ini kita akan berdoa minta sama Tuhan 3 jubah ini. Lihat Lukas 10 ayat 19, mau baca sama-sama yuk. 2, 3. Sesungguhnya aku Yesus Tuhan telah apa? Ya, ulang lagi. Kalau mau terima kuasa, kalau mau terima jubah otoritas, bacanya enggak kayak begini. Kayak pasukan tentara Tuhan. Pasukan! Pasukan! Ayo baca lebih sama-sama. 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Katakan haleluya. Ganti kata aku Yesus dan kamu nama saudara masing-masing. Oke? Imani, jubah otoritas dia berikan. Ucapkan 2, 3. Sesungguhnya Yesus telah memberikan kuasa kepada Lukas dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada
yang akan membahayakan luka. Sebutan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jubahnya yang menyembuhkan yang sakit. Jubah Yesus yang membebaskan yang terikat. Jubah Yesus yang memerdekakan yang terbelenggu. Dia berikan buat saya dan saudara di kayu salib. Supaya apa? Tujuannya bukan untuk hebat-hebatan. No. Untuk melayani. Kata bersama saya, jubah otoritas harus saya gunakan untuk melayani. 2, 3. Jubah otoritas harus saya gunakan untuk apa? Melayani. Kita punya kuasa menginjak ular. Ular gambaran setan. Kalau jengking bicara tentang apa? Semua para anak buah setan, kita diberi kuasa menginjak. Dan tidak ada kuasa iblis lagi yang bisa bertahan melawan kita. Kenapa? Ketika jubah otoritasnya. Tapi tugas kita adalah apa? Saudara, ayo layani Tuhan dengan berani. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, anak-anak muda kita besok Sabtu akan, saudaraku, kembali akan buka tempat mendoakan orang-orang yang datang. Bayangin. Saudara, apa saudara tidak bahagia? Lihat anak-anak kita kecil, berani doain orang. Dan saya lihat dengan mata sendiri, orang-orang yang didoakan rata-rata nangis di jamaah Tuhan. Kita yang tua, besengki, terlalu banyak excuse. Ayo, pakai jubah otoritas dengan berani. Di tempat kerjaan, bawa jiwa ke gereja. Dan amin. Kita sering kali maaf, saudara-saudara yang sudah lama ikut Tuhan, kita nggak berani melayani Tuhan. Nggak berani nginjil. Takut beritakan Yesus. Buru-buru beritakan Yesus, Pak. Doa. Waktu makan siang aja malu. Di tempat lunchroom, yang lain liatin. Mau doa malu. Apa yang dilakukan? Sendok pura-pura dijatuhkan. Kelondang. Sambil ambil sendok dalam nama Yesus. Tuhan berkati makanan ini. Haleluya. Amin. Kok tahu, Pak? Layani Tuhan dengan berani. Layani Tuhan dengan setia sampai akhir. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Siapa malam ini mau terima jubah Yesus? Hidupmu akan berubah. Terimalah jubah kebenaran. Yang kedua apa? Jubah kemuliaan. Yang ketiga jubah apa? Jubah pengurapan atau otoritas. Maka saya percaya hidup kita akan berubah. Yang mau ayo berdiri bersama-sama. Anda diberkati malam ini, amin. Semua, ayo sikap hatimu. Datang hari ini dan berkata, Tuhan, aku terima jubah.